IPA-nya lanjut lagi ke nomor 71. Dalam kegiatan pengukuran diperoleh hasil seperti gambar berikut. Hasil pengukuran yang ditujukan adalah, kita gambarkan dulu, kurang lebihnya nggak apa-apa ya. Ini angka 10. Ini angka 15. Angka 20. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Lalu kira-kira ini berapa ya? Ini 10, 11, 12, 13, 13, 13,5 mm ditambah ini 15, 16, 17, berarti 0,17 mm. Sama dengan 13,5 ditambah 0,17. Itu 13,67 mm. Karena di sini pilihannya itu satuannya meter, berarti milimeter kita ubah ke meter. Milimeter ke meter itu naik berapa ya? Coba kita hitung dulu ya. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Tuh 2, 3, naik 3. Berarti dibagi 1000. Sehingga 13,67 dikali 10 pangkat min 3 meter. Itu jawabannya yang B, bebek. 72. Sebuah pengukuran volume benda yang bentuknya tidak teratur memberikan hasil seperti pada gambar berikut. Volume benda tersebut adalah, jadi kalau di dalam gelas ukur 1 itu volume air sama dengan 50 ml. Atau volume mula-mula ya, volume awal. Kemudian yang gelas ukur kedua, volumenya meningkat menjadi 100. Volume air ditambah batu ya, sama dengan 100 ml. Kita sebut volume akhir. Volume bendanya atau si batunya, jadi atau benda ya, sama dengan volume akhir dikurangi volume awal. Akhirnya 100 ml dikurangi 50 ml. Hasilnya adalah 50 ml atau 50 cm kubik. Itu yang B, bebek lagi. 73 ya. Volume balok kayu seperti pada gambar adalah, tulis diketahuinya apa aja, panjang, lebar, tinggi. Panjangnya 6 ya. Panjangnya 6. Lalu lebarnya 5.
tingginya 3 cm. Ditanya volume balok. Jawab, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang 6, lebar 5, tinggi 3. Ini 6 kali 5, 30, 30 kali 3, 90 cm pangkat 3 atau cm kubik. Dijadikan ke meter kubik. Titik-titik meter kubik. Kalau cm ke meter itu naik 2. Berarti ini langsung aja ya, cm pangkat 3 ke meter pangkat 3 naik 2 dibagi, kalau tidak ada pangkatnya kan dibagi 100. Kalau ada pangkatnya 3 berarti kita kalikan 3 nolnya. 2 dikali 3 ada 6, berarti dibagi 10 pangkat 6. Atau dibagi 1.000.000 ya. Nolnya ada 6. Sehingga 90 dibagi 1.000.000. Sama dengan ini coret 1, 9 dikali sisa nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini dibagi jadi min. 9 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik. Jawabannya yang B. 73 yang B. 74. Seorang pelari mampu menempuh lintasan 100 meter dalam waktu 9,8 second. Kecepatan pelari tersebut adalah sebentar ya. Kita tulis diketahuinya. Jaraknya itu 100 meter. Waktunya 9,8 second. Yang ditanya kecepatan atau V. Kecepatan. Tanda tanya. Jawab, kecepatan atau V sama dengan jarak dalam meter dibagi waktu dalam second. Tinggal masukin angka-angkanya. 100 dibagi 9,8 second. Hasilnya 10,204 meter per second. Kita cocokkan dulu. Jadi nomor 74 itu jawabannya yang C ya. 10,204 meter per second. (75) Perhatikan gambar berikut. Alat tersebut digunakan untuk mengukur titik-titik dengan satuannya titik-titik. Ini neraca pegas kalau nggak salah ya. Neraca pegas itu dia mempunyai 2 jenis skala, yaitu besaran massa, kilogram, dan besaran gaya dalam satuannya Newton. Berarti dia bisa dipakai untuk mengukur massa dan juga berat benda.
Jadi yang nomor 75 itu pilihannya ada dua ya, yang A dan yang C. Nomor 76, Dinda mengukur panjang meja belajarnya dengan menggunakan satuan jengkal. Setelah diukur, panjang meja belajar Dinda adalah 6 jengkal. Nomor 76, ada 6 jengkal. Kemudian, jika satu jengkal panjangnya 15 cm, panjang meja belajar Dinda adalah satu jengkal panjangnya 15 cm. Jadi panjang meja enam dikali 15 cm. Hasilnya adalah 90 cm. Diubah ke satuan meter. Jadi 90 dibagi 100. Coret-coret 0,9 meter. Jawabannya yang D. Jadi 0,9 atau 0,90 itu sama aja ya artinya. Biasanya kalau ada koma begini, di belakang ada 0 dan tidak ada angka lagi, biasanya 0 ini tidak usah ditulis, jadi 0,9 saja. 77. Panjang setiap langkah Gani adalah 45 cm. Untuk menempuh jarak dari pintu ke jalan yang berjarak 1125 cm, Gani harus melangkah sebanyak panjang langkah Gani itu 45 cm. Kemudian jarak dari pintu rumah ke jalan 1125 cm. Kemudian banyak langkah Gani dari pintu rumah ke jalan adalah 1125 dibagi dengan 45. Hasilnya adalah 25 kali atau 25 langkah. 77 adalah yang C. Kemudian nomor 78. Pada saat membuat persemaian padi, setiap bedeng yang berukuran 4 meter x 1 meter digunakan untuk menampung benih sebanyak 8 kilo. Hal ini berarti setiap meter persegi bedeng pembenihan dapat menampung padi sebanyak luas 78 ya. Salah. Tulis aja ya, ukuran bedeng sama dengan 4 kali 1 meter. Sama dengan 4 meter persegi. 4 meter persegi untuk menampung 8 kg benih. Titik. Jadi, setiap meter persegi bedeng menampung
benih sebanyak titik 2, langsung aja 8 dibagi 4, yaitu 2 kilogram. Nomor 78 yang ayam. Ke nomor 79. Soalnya, hewan-hewan berikut yang memiliki denyut nadi paling sedikit adalah, itu jawabannya yang D, kerbau. Nah, kalau ditanya kenapa jawabannya kerbau, kakak nggak tahu pastinya ya. Cuma dari beberapa bacaan yang kakak baca, jadi bacaan itu merupakan sebuah laporan penelitian terhadap banyaknya denyut nadi pada hewan-hewan ya, hewan-hewan burung, ayam, kambing, kerbau, marmut, kelinci, dan lainnya, kakak lupa. Dan berdasarkan penelitian tersebut, bahwa memang benar hewan yang memiliki denyut nadi paling sedikit itu adalah kerbau. Kenapa kerbau? Jadi, menurut penelitian itu juga di laporan tersebut, kerbau memiliki denyut nadi paling sedikit dikarenakan kebiasaannya juga. Jadi, kerbau itu kan kebiasaannya makan sambil tiduran. Kebanyakan ya, makan, tiduran, nggak ngapa-ngapain gitu, rebahan, berkubang. Nah, sama saja seperti kita, kalau kita nggak ngapa-ngapain kan cenderung denyut nadi atau detak jantung kita lambat. Berbeda kalau kita habis jalan cepat atau habis jalan dari sini ke warung depan, lalu apalagi habis lari-lari, itu kan cenderung denyut nadi atau detak jantung kita menjadi lebih cepat. Sedangkan burung, ayam, kambing dengan kerbau ini memang 11-12 lah, tapi kerbau masih tetap yang paling sedikit. Kambing, biarpun kadang kita lihat dia tiduran, tapi kalau kambing ini cenderung dia sering main-main, artinya sering berkelana, nggak cuma di satu tempat. Bepergian dia mencari rumput, berkeliaran. Kalau kerbau itu kan kadang di situ-situ aja kita lihat dari pagi sampai sore, sampai dia kembali ke kandang di situ aja sambil mamah rumput. Nah, begitu juga burung dan ayam, tidak usah dijelaskan ya. Jadi nomor 79, kalau ditanya kenapa alasannya memilih kerbau, karena kerbau aktivitasnya sangat sedikit. Kebiasaannya dalam melakukan aktivitas tuh cenderung cuma tiduran, rebahan, jadi tidak ada aktivitasnya ya. Makanya detak jantung atau denyut nadinya paling sedikit. Lalu soal nomor 80, kita baca soal nomor 80. Perhatikan gambar daun berikut. Jika setiap kotak luasnya 1 cm persegi, perkiraan luas daun tersebut adalah. Kalau melakukan pengukuran luas benda yang bentuknya tidak teratur, salah satunya daun, itu kita lakukan dengan cara menempatkan daun tersebut di atas kertas berpeta. Cuma di sini ada aturannya. Misalkan ini kertas berpetak ya. Ini adalah daunnya.
aturannya adalah jika permukaan daun itu menutupi setengah sampai 1 kotak penuh, itu kita hitung 1. Nah, kalau kurang dari setengah, itu tidak kita hitung. Contohnya ini. Yang ini kan kurang dari setengah, jadi tidak kita hitung. Lalu ini kan lebih dari setengah, ini kita hitung, ini tidak ya. Ini juga tidak setengah, ini enggak setengah, ini hitung, tidak hitung. Jadi luasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kalau ini ukuran 1 cm kali 1 cm, maka luasnya 8 cm persegi. Seperti itu. Nah, di nomor 80 setelah kakak hitung, itu jumlah kotaknya ada 40. Ada 40 kotak. Berarti perkiraan luasnya ada 40 cm persegi. Tapi kita harus ubah ke meter persegi. Jadi, yang nomor 80 dari sini ya jawabannya ya. Jadi 40 cm persegi sama dengan titik-titik meter persegi. Yang ini nomor 80 tidak perlu kita tulis. Nah, kemudian dari cm persegi ke meter persegi itu naik 2. Kalau naik itu dibagi karena 2 100. Karena di sini ada cm persegi ke meter persegi tetap naik 2. Cuma dibagi nolnya ini kita kalikan 2. Jadi nolnya ada 4. 40 dibagi 10.000. Coret 1, sisa 4. Ini 1, 2, 3 dikali 10 pangkat min 3. Karena dibagi ya, jadi min 3 meter persegi. Jawabannya yang D, dodol. Oke, pilihan gandanya sudah selesai. Selanjutnya akan membahas soal esai untuk mandiri IPA-nya. Seperti biasa, adik-adik yang selalu merasa terbantu, jangan pelit-pelit untuk meninggalkan like, share, dan di-subscribe. Sampai jumpa.